Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bertemu lagi di acara edukasi online bersama GK Invest, cabang Semarang. Kali ini, saya ingin mengangkat tema mengenai emas. Nah, pergerakan emas pada kuartal pertama 2021. Nah, ini sudah mulai memasuki, kuartal pertama lah ya, bulan keempat. Nah, kita nanti akan lihat perkembangannya seperti apa, kita lihat cek di MetaTrader. Nah, untuk emas sendiri pun, ya mungkin seluruh trader dari seluruh Indonesia sudah tahu lah ya pergerakan dalam beberapa hari terakhir cenderung sideways. Oh ya, hari ini hari Kamis ya. Hari ini hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021. Bagi Anda yang barusan online, yang barusan bergabung di Klik Meeting, kemudian Anda juga barusan bergabung di channel YouTube live streaming. Selamat bergabung. Nah, kita ketemu lagi di edukasi online bersama saya Rudi Oktrianto dari tim R&D GK Invest cabang Semarang. Nah, kemarin beberapa hari terakhir ini harga emas lebih cenderung ke apa ya? Sideways ya, ranging lah ya. Dia membentuk range dengan batasan cukup terbatas sekali antara 17.50-an lah ya, 17.40, 17.50 sampai bawahnya 17.20-an. Nah, jadi dia berkutat beberapa hari terakhir running di situ-situ aja. Nah, dari segi fundamental sendiri, pada minggu ini awal pekan kemarin ada testimoni dari sang gubernur Bank Sentral Amerika, The Fed, Jerome Powell. Uh, itu dia 3 hari berturut-turut ya, dari hari Senin, hari Selasa, kemudian hari Rabu, dan di sela-sela itu juga ada Menteri Keuangan dari Amerika, Janet Yellen, juga ikut memberikan testimoni di hadapan Komisi Jasa Keuangan Kongres AS dan Komisi Perbankan di Parlemen Amerika, di Senat Amerika. Di pelaku pasar atau pedagang emas ini dia melihat mengenai pernyataan dari Powell ini mengenai efek inflasi yang bersifat sementara. Jadi hal inilah yang membuat pernyataan tersebut sedikit bernada apa ya, hawkish lah ya, hawkish atau penguatan untuk USD, dan harga emas pun sedikit ada penurunan. Nah, hari ini berbeda dengan pernyataan ketika minggu kemarin The Fed mempertahankan suku bunganya dan ada press conference dari Gubernur Bank Sentral Amerika, Jerome Powell, juga membahas mengenai inflasi. Tapi ketika itu harga emas naiknya juga lumayan, tapi setelah itu kembali lagi apa ya, melemah lagi. Nah, biasa lah ya nama market naik turun, nah seperti itu. Nah, untuk hari ini diperhatikan untuk para traders, untuk data ekonomi yang cukup berpengaruh terhadap pergerakan emas. Untuk nanti malam bisa disimak, ada PDB, Produk Domestik Bruto, itu diperkirakan melemah untuk prediksi analis. Kemudian ada klaim pengangguran. Nah, klaim pengangguran ini juga diprediksi mengalami penurunan. Nah, penurunan jumlah klaim otomatis secara teori penganggurannya menurun, kemudian efeknya terhadap mata uang adalah penguatan untuk US dollar. Tapi itu masih prediksi analis. Nah, untuk aktualnya nanti kita lihat di jam 19.30. Jadi nanti nanti bisa kita lihat barang-barang produk domestik bruto dan klaim pengangguran apakah cukup membuat harga emas kembali lagi apa ya, menjulang naik, atau dia akan kembali lagi drop bahkan mendekati 1.700. Nah, nanti akan kita cek. Oke, saya rasa kita langsung lihat ke MetaTrader. Sebentar saya buka untuk MetaTrader 5 GK Invest. Oke, bagi Anda yang barusan bergabung di Klik Meeting maupun yang bergabung di YouTube, channel YouTube di GK Invest Semarang, kita bertemu di acara edukasi online. Kita mengangkat tema mengenai emas. Nah, saya share dulu untuk apa, MetaTrader.
Oke, sudah nampak ya, MetaTrader sudah saya share. Nah, harga running XAUUSD saat ini masih cukup tenang sekali di level 1733. Nah, 1733 tertinggi untuk hari ini itu di 1738 dan terendah untuk hari ini untuk sementara di 1731. Harga tertinggi, harga terendah seperti biasa akan dilewati jika harga kembali lagi naik atau turun. Nah, tergantung perubahan harganya lah ya. Sedangkan untuk minggu ini harga emas dibuka di hari Senin kemarin di 1745. Sempat naik 46, habis itu dia turun. Turunnya untuk minggu ini low-nya di 1723. Jadi tertinggi 1746, terendahnya 1723. Nah, kita lihat ini chartnya tuh. Untuk harian tuh chart harian di apa namanya di metadata GK Invest. Nah, untuk kita lihat daily harian di XAUUSD, kalau saya tarik garis dari Fibonacci dari sedikit agak panjang sih ya. Ini memang sudah menyentuh 61,8 itu di 1689. Oh ya, ini kita kasih MA ya supaya kita tahu MA-nya MA 200. Biasanya kalau saya lihat-lihat di website itu MA 200 eksponen. Nah, MA 200 berada di atas. Jadi arah menunjukkan turun sih ya, tren untuk turun sementara. Nah, karena MA 200 ini memang cukup cukup membuat apa ya, rata-rata dari 200 hari. Nah, 200 hari. Untuk EMA 200 sendiri berada di 1804. Nah, ini kalau kita lihat di sini nih, 1804. Kita tarik Fibonacci. Nah, bentuknya seperti ini. 50% dibatasi di area ini di 1762 ya, 1762. Kemudian untuk area saya kasih warna lah ya. Nah, kita kasih warna supaya kelihatan. Nah, ini secara medium nih, secara kita pakai cat harian nih. Nah, seperti ini. Terus jadi Mas bergerak di antara range 1762 sampai 1689. Kalau secara Fibonacci kita tarik jangka untuk harian. Jadi masih di dalam range. Kemudian, nah kita lihat apakah dia akan breakout atas atau breakout bawah. Nah, kita cek juga di bentuk apa ya, Elliott wave lah ya, kayak semacam Elliott wave. Nah, kalau Elliott wave-nya sih, kalau saya lihat pattern-nya sih pattern arah turun sih ya, arah turun. Cuman kalau misalnya dia naik, itu pun juga masih bisa berbentuk Elliott juga sih. Jadi batasan untuk naik pun di antara ya, di level ini, di level kalau misalnya nih, misalnya dia berubah apa namanya jadi tren naik. Nah, kita cek cari ini. Kita akan kembali di area ini, di golden ratio-nya lah ya, golden ratio ini. Nah, ini kalau misalnya nih harga emas, jadi dia kuncinya itu berada di ini, yang di apa ini? Nah, low-nya ini di angka satunya di 64. Jadi kuncinya di 6465 lah ya. 64, 1764, 1765. Kuncinya di situ. Kalau misalnya dia breakout dan close-nya di atasnya secara teori nih. Secara teori kalau dia breakout di 1765, close-nya di atasnya 1765. Nah, dia kemungkinan akan mengarah ke 1800. Itu secara teori. Karena dia sudah melewati 100%, kemudian potensi untuk dia naik ke 1800 sampai 1810 itu cukup terbuka sekali. Secara teori seperti itu. Cuman ada cumanya nih. Kalau misalnya dia turun melewati yang wave ketiga itu dia di area 1676. Nah, di area 1676. Kalau dia melewati yang wave yang ketiga dan close-nya di bawah 1676, sorry 1676 ya, 1676. Secara teori kemudian dia akan turun dan mendekati golden ratio-nya itu di sini. Nah, kita kasih warna-warna nih.
Kita juga perlu tahu untuk pergerakan di kuartal keempat ini, emas mau kemana nih? Apakah mau dia boleh naik di 1.700 atau dia akan semakin drop? Nah, golden ratio di sini. Jadi di area kalau misalnya dia turun antara 16, ini saya kasih angka lah ya supaya tahu. 16.43 sampai 15.91. Nah, di area ini. Ini kalau dia drop, kalau dia kembali lagi naik, ini berada di area 17.86 sampai 18.38. Ini perlu kita catat. Nah, di area inilah ya. Tapi kalau saya lihat dari bentuk formasinya sih ya, asalkan dengan catatan harga emas ini tidak melewati 16.65, 16.64 lah, 16.64 sampai 16.65. Kalau dia tidak melewati level itu, sorry, bukan 16, 17.65, 17.65 ya, 17.65. Kalau dia nggak melewati itu, saya lebih kecenderungan untuk biris untuk emas secara jangka pendek. Secara medium pun kalau kita lihat pakai gelombang elliott pun juga mengarah sih turun. Karena gelombang elliott yang keempat ini masih belum kesentuh lagi, maksudnya belum membentuk harga tertinggi untuk wave yang keempat. Wave yang keempat itu jatuhnya di 17.55. Nanti para trader bisa dicek lah ya, dicek sini dilihat untuk yang chart harian. Nah, chart hariannya nanti bisa dilihat untuk yang apa namanya? Untuk emas. Nah, kalau misalnya dia melewati 17.65 dan close di atasnya, ya cukup terbuka sekali untuk naik berpotensi ke 1.800 lagi. Sedikit agak jauh, target di antara 1.800 sampai 1.838. Karena itu masuk golden ratio untuk Fibonacci. Rasio atas maksudnya. Nah, untuk kalau misalnya dia drop, dia harus melewati 16 berapa nih? 76 ya. Wave yang ketiga itu 1676 ya. 1676 dan close di bawah 1676 potensi untuk dia semakin terbenam. 1643 sampai 1591. Nah, itu untuk target kalau dia down. Jadi kuncinya itu kita lihatnya 1765 sama 1676. Nah, jadi bagi para traders yang mungkin punya posisi logging, buy and sell, kapan nih saya harus melepasnya? Nah, kapan saya harus melepas kunciannya ini harus di level berapa? Nah, seperti itu. Harus di level berapa? Apakah saya ingin lepas di level sekian atau sekian? Nah, kalau saya lihat kalau gambaran agak gambaran apa ya, daily-nya, chart hariannya itu 1765 sama 1676. Kalau breakout 1676 ya kita buang buy-nya. Kita arah ke follow sell. Tapi kalau dia breakout 1765 ya kita follow buy. Nah, ini mulai kembali lagi turun nih, break low. Dikit-dikit break low, kembali lagi naik, break low, naik lagi. Nah, seperti itulah ya pergerakan emas. Cukup menarik dan cukup menantang bagi para trader untuk gimana caranya menaklukkan emas, bukan menaklukkan sih ya, mencari sekian persen profit dari pergerakan emas yang cukup volatilitasnya sangat tinggi sekali. Nah, seperti itu cocoknya. Oke, itu gambaran secara harian. Jadi kalau saya lihat karena masih di bawah 1765, kalau saya pribadi cacat harian ini pun potensi untuk turun. Kalau dia breakout 1765 ya dia up. Nah, naik paling enggak cukup terbuka untuk peluang kembali lagi ke 1.800. Tapi untuk saat ini karena harga running di 1731, kalau saya secara teknikal untuk harian turun sih ya, untuk turun. Oh ya, sekali lagi ini untuk edukasi siang ini disclaimer on ya. Jadi untuk para trader, para nasabah GK Invest Semarang, calon nasabah GK Invest Semarang juga untuk edukasi ini disclaimer, semua keputusan berada di tangan Anda. Saya cuma menyampaikan untuk edukasi. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat dari sisi yang lainnya untuk kita lihat yang baru satu sisi lah ya. Kita lihat gelombang Elliott Wave sama Fibo harian, kemudian moving average MA 200 juga masih di atas.
Coba kita cek moving average yang 100, adiknya 200, EMA 100. Oke, sebentar warnanya saya ganti. Nah, EMA 100 pun juga masih di atas. Jadi bukan di atas ya, apa sinyal sell ya. Kalau secara teori sinyal sell. Nah, yang warna biru EMA 100 itu juga masih di atas, 200 juga masih di atas. Jadi tren secara sedikit agak panjang sih masih masih turun sih ya. Kalau saya lihat masih tetap turun. Oke, kita tinggalkan Fibonacci sama moving average sama analisa pattern, bukan pattern sih, Elliott Wave. Ini juga analisa yang sudah cukup lama sekali. Nah, kita beralih ke analisa yang sedikit terkini lah ya. Nah, yang kita natanya supply and demand. Nah, kalau saya cek pakai teknik SND, nah dengan SND ini saya menempatkan, saya pakai H1 ya, sama dengan H1. Kalau kita mau sedikit bermain scalping misalnya, nah scalping di area berapa? Ini kalau saya menempatkan SND-nya berada di 17,6, sorry, area sell 17,46 sampai 17,76 untuk kita bermain TikTok. Bukan TikTok aplikasi ya, bermain scalping, bermain pendek maksudnya, seperti itu. Jadi area terdekat sekitar 17,46 sampai 17,76. Kemudian untuk area buy kalau kita mau apa namanya bermain scalping juga, saya menempatkan di 1691 sampai 1660. 1660 untuk yang secara harian ya, secara harian menggunakan apa namanya nih SND. Nah, itu kalau kita pakai cat harian sedikit agak panjang memang. Nah, bagaimana kalau kita pakai cat yang sedikit agak pendek nih? Sedikit agak pendek, tapi ya lumayan lah cari-cari 1 poin 2 poin lah ya, istilahnya seperti itu. Nah, untuk cat sedikit agak pendek pakai SND, tekniknya sama. Saya pakai S1, minimal S1 lah ya. Nah, ini sudah menyentuh sinyal sell hari ini 35. Tadi sempat naik sampai di 38 sih ya. Ya ketarik 3 poin lah. Ini dia kembali lagi turun, bahkan dia break low ke 30. Jadi paling enggak untuk SND di kita bermain pendek itu di level 1735 sampai 1748. Kalau saya menempatkan kita main scalping lah ya, bermain scalping atau TikTok atau yang bermain sedikit agak pendek, short term. Jadi area sell 1735. Saya kasih ini aja lah ya supaya tahu. Area. Saya tulis dulu supaya kelihatan. Sampai 1748. Soalnya tadi ketika mau mulai seminar ternyata harganya sudah naik duluan. Ini area 1735 sampai 1748. Untuk area buy-nya saya menempatkan di 1725 sampai 1716. Area buy 1725 1716. Oh, mana tadi? Nah, ini. Udah nggak kelihatan ya. Sini aja lah ya. Nah, kalau kita mau bermain pendek di area itu, tapi tetap diperhatikan kalau misalnya breakout 48 ya kita harus segera mengantisipasi karena potensi ke 52 juga cukup terbuka sekali karena di atasnya ini juga ada SND lagi. 1752 sampai 1761. Nah, itu yang sedikit agak apa ya, sedikit agak panjang sih ya ininya. Nah, itu. Mana tadi MetaTrader. Nah, jadi area sell untuk pendek 35 sampai 1735 148, kemudian atasnya jangan, kalau 1748 break diperhatikan modal juga 1752 sampai 1761. Kemudian bawahnya untuk area buy-nya saya menempatkan di 1725 sampai 1716. Nah, ini ada SN-nya di sini. Itu kalau kita bermain 1 poin 2 poin keluar kan seperti itu. Maksudnya bermain pendek sih ya karena range emas ini
beberapa hari terakhir memang lagi sedikit menyempit, nggak tahu mungkin ada sesuatu yang ditunggu, apakah data nanti malam ada data ekonomi yang dirilis dari Amerika, itu juga cukup penting karena termasuk kategori bintang 3, produk domestik bruto, karena produk domestik bruto kuartal ini memang salah satu instrumen yang digunakan Bank Sentral Amerika untuk menentukan kebijakan moneter maupun menentukan suku bunga atau menentukan kebijakan moneter yang lainnya berkaitan dengan inflasi kah atau berkaitan dengan apa namanya mengenai stimulus atau apa. Nah, itu digunakan untuk itu. Jadi kebijakan moneter paling tidak bisa mendukung kebijakan fiskal bisa mendukung kebijakan moneter yang sekarang diterapkan oleh Bank Sentral Amerika. Nah, untuk stimulus sendiri pun juga kemarin juga sudah diketok palu dan apa namanya inflasi pun juga kemungkinan akan naik, bahkan kemungkinan akan melebihi target dari The Fed 2,0%. Itu prediksinya seperti itu untuk yang di fundamental. Nah ini untuk jangka pendek kalau kita sedikit nah, itu kan balik lagi dari 30 dia mantul 33 ya, belum nyentuh 25. Belum nyentuh 25 terus ternyata keburu naik dulu. Nah, jadi range emas kayaknya sampai nanti nunggu jam setengah 8, 19.30 untuk produk domestik bruto. Jadi bagi Anda yang saat ini lagi ada open posisi emas, tetap diperhatikan pergerakan emas untuk nanti malam menjelang setengah 8 karena data yang Amerika dirilis memang cukup menggerakkan harga emas. Apakah penguatan untuk USD atau pelemahan untuk USD dan akan berpengaruh terhadap pergerakan emas selanjutnya. Kembali lagi 1.800 atau dia akan drop di 1.600-an. 640 lah ya, sampai ke 1.600-an. Nah, oke, secara jangka pendek sudah kita bahas menggunakan SND, jadi cukup untuk kita bermain 1 poin 2 poin keluar atau bermain scalping. Area sell kalau saya menempatkan di 17.35 sampai 17.48. Untuk area buy di 17.25 sampai 17.16. Oke, kita lihat pakai analisa yang lain atau kacamata yang lain. Nah, kalau kita lihat dari bentuk pattern, ini patternnya pun membentuk semacam segitiga ya. Nah, ini kalau cek seperti ini, kalau saya besarkan seperti ini. Jadi, dia membentuk semacam segitiga, ini saya pakai H4. Anda mau lihat H1 pun juga bentuknya sama sih. Nah, mau lihat pakai H4 juga bentuknya juga sama. Nah, mungkin kurang ke atas sedikit ini. Nah, gini maksudnya. Jadi, semakin mengerucut lah ya, semakin mengerucut, dan tinggal menunggu waktu apakah breakout atas atau breakout bawah. Dia tembus atas atau tembus bawah. Breakoutnya memang apa namanya, kalau memang break atasnya sih ya kita tinggal follow buy sih ya. Kalau misalnya tadi kita sudah terlanjur sell di 35 ternyata dia breakout atas, nah nanti bisa ditarik garis untuk MetaTrader Anda semuanya di MetaTrader di platform di versi PC atau di versi Android bisa ditarik garis, jadi bisa lihat saya pakai H1, Anda pakai H4 pun juga sama kelihatan catnya ini H4 kan. H1 pun juga sama nih seperti ini. Nah, segitiga atau triangle. Dan ini tinggal menunggu waktu break atas atau break bawah. Itu kalau kita cek pakai pattern. Tapi kalau kita lihat dari pattern yang lainnya pun juga bentuknya inverse ya, inverse naik. Tapi bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat pakai pattern yang lainnya, kita pakai yang H1 lah ya, H1 sudah cukup kelihatan nih. Nah. Nah, di sini ini ada double kayak semacam double tops ya. Nah, kalau secara teori sih double topnya memang sudah ditembus sih. Nah, topnya ini gini ya bentuknya. Terus ini untuk neckline-nya nih. Nah, dia semacam double top atau inverse juga bisa. Inverse di sini bagi Anda yang tahu pattern
Ini mah bentuknya memang lagi bentuk pattern inverse, jadi inverse naik maksudnya. Nah ini S-nya, double top pun juga bisa nih. Jadi ada 2 pattern. Yang penting kita lihat kalau misalnya kita buy nih, kita buy, yang penting kita lihat posisi head-nya, head-nya itu berada di 1676. Kalau 1676 ini dilewati, berarti pattern ini dianggap gagal. Yang inverse dianggap gagal. Tapi kalau yang double top, nah double top ini sudah naik. Biasanya double top ini kalau misalnya dia seperti saat gambaran sekarang ini, kalau dia memang sudah breakout, harusnya memang naik, target untuk naik. Tapi kalau memang dia nggak naik, kembali lagi turun. Nah, kebiasaan double top itu kalau dia melewati neckline-nya 1676, itu malah dia turunnya akan semakin panjang. Nah, itu. Jadi dia harusnya ini naik. Target ini kalau kita hitung 1740 ya ini. 39 lebih sedikit. Nah, 1740 dikurangi 1676. 40 tambah 24 berarti 64. 64 berarti 1740 tambah 64. 1740 tambah 64 berarti ada 104. Nah, berarti di 1804. Nah, ini harusnya dia ke sana. Harusnya. Cuman ada beberapa rintangan juga yang harus dilewati oleh emas. Ini karena dia sudah melewati penembusan ya. Dia sudah breakout ini secara teori nih, kita bilang secara teori. Kita lihat secara double top, teori double top pun juga mengarah naik sih, karena dia sudah breakout di sini. Nah, ini kan sudah breakout ini dilewati. Nah, level ini dia breakout ini. Ini breakout atau ditembus lah ya. Ini kasih warna merah lah supaya kelihatan. Nah, itu sudah breakout. Paling nggak secara teori harusnya naik 1804. Cuma sekarang lagi turun. Nah, kalau lagi turun kita kembali lagi ke teknik yang ini. Yang di mana tadi? Nah, ini. Dia ada tahanan di 1665. Nah, 1665 itu harus dilewati. Sorry, 1765 ya. 1765 itu harus dilewati dulu. Kalau 1765 belum mampu dilewati, ya dia akan berkutat di Nah, dia akan berkutat di bawah ini terus. Nah, sini. Mendekati topnya ini terus. Tapi kalau 65 itu dilewati, ya dia paling nggak potensi untuk menuju ke 1804 juga cukup terbuka sekali. Jadi kuncinya berada di ini nih. Wave yang ke satu nih kan, low-nya 1764, 1765 lah ya. 1764, 1765, sekitar itu. Kalau saat ini naik, tapi, nah, kebiasaan double top ini kalau misalnya dia case seperti ini dan dia kembali ke turun ke neckline-nya itu di 16, saya kasih angka lah ya supaya kita tahu. 1676. Nah, 1676 kalau dia tidak mencapai 1804 justru dia malah turun. Nah, biasanya double top suka bolak-balik masalahnya. Breakout atas tapi nggak jadi, dia kembali lagi turun. Nah, itu sering. Bahkan sekali 2 kali kalau saya lihat sih sering ya. Di Euro pernah, di pound sterling juga pernah, di Aussie juga pernah. Yang sering Aussie sama New Zealand itu pernah seperti ini, bolak-balik. Justru kalau dia breakout kebalikannya itu malah kena target. Nah, nanti kita hitung selisihnya 64 ya nih range-nya nih. Range-nya 64 berarti 76 dikurangi 64 berarti ketemunya 12 ya. Enggak 12 sih. 12 berarti ini 16 12. Secara hitung-hitungan di situ. Kalau dia agak breakout ke ini kembali lagi ke melewati 1676. Nah, ini kalau kita berpandangan buy, hati-hati karena turunnya cukup lumayan tajam untuk target. Ya, kita nggak usah berpikir ke 12 sih. Kita kasih ke 1620 lah ya. Kita sedikit agak naikkan level 1615 sampai 1620.
seperti itu. Nggak harus sama persis sih, nggak harus sama persis ya, kita tarik sekitar, 5 sampai 10 poin karena jaraknya juga lumayan banyak, range-nya juga lumayan, lebar sih ya. Nah, sampai 64 poin. Dari 17.40 dikurangi 16.76, 40 poin. Nah, jadi sedikit, kita berhati-hati, kita perhatikan level-levelnya. Kalau misalnya dia nih turun, kalau misalnya suatu saat dia turun drop melewati 16.76, nah kita harus switch. Kalau semula kita ambil posisi beli buy dengan sudut pandang kita mengharapkan 1.800 atau 1804, kalau dia breakout 16.76 ya kita switch sell untuk kita cari ke TP antara 16.15 sampai 16.20 di level itu. Itu kalau dari sudut pandang pattern ya. Sudut pandang pattern, mungkin kalau ada yang belum jelas bisa langsung ditanyakan sih ya, bisa ketik kolom chat. Oh ya, untuk pergerakan euro arahnya mau kemana? Oke Pak Jumari Abdullah, nanti bentar lagi kita bahas euro ya. Dan nanti kita bahas euro. Nah ini untuk yang emas seperti ini ya gambarannya ya untuk XAU USD. Ini pun juga patternnya juga segitiga tapi belum breakout, masih tiktok di situ, masih scalping di situ. Terus ini dari trendline atau pattern. Nah, sekarang kita bahas mengenai sudut pandang yang lainnya. Jadi kita harus pakai beberapa sudut pandang nih. Nggak bisa kita ngambil cuma satu sisi saja sih ya. Kita juga cek beberapa fundamental pun juga perlu kita cek juga sih. Nah, ini kalau saya bentuk gambaran seperti ini, saya pakai satu ya. Kita lihat pakai satu, ini bentuknya mana tadi? Nah ini. Ini kalau kita tarik garis trendline pun juga seperti inilah ya. Nah, ini kayak bentuk tanda silang. Nah, ini kurang panjang. Nah, segini. Kita garis ke sini. Nah, ini seperti ini. Terus ini kita kasih untuk area sell-nya untuk modifikasi dengan apa? Sini lah ya. Nah, ini untuk area sell, stop loss-nya di area ini. Nah, 55. Kalau kita kombinasikan dengan apa? Support resisten lah ya, support resisten. Nah, di sini. Jadi area sell kalau yang menurut ini sih sekitar 42 sih ya, 42 sampai 46. Nah, ya 35 sih tadi juga area sell juga sih. Mungkin terlalu pendek kalau misalnya Anda mungkin menganggap itu terlalu pendek atau mungkin terlalu dekat dengan running, takutnya kalau ada swing gitu kan ya. Nah, swing harga naik dulu. Nah, mungkin bisa pakai yang ini. Saya 1742 sampai 17 berapa tadi? 46 ya. Nah, seperti ini. Untuk yang kita pakai teknik apa ya? Garis lah ya trendline. Nah, trendline seperti ini. Nah, areanya sini. Jadi dia sudah beberapa kali 1, 2, 3 kali untuk naik, cuman belum belum mampu untuk kembali lagi naik dan terus di atasnya bertahan saya di situ masih 17.33. Nah, itu jadi sudut pandang untuk di emas untuk minggu ini untuk menjelang kuartal pertama kita perlu perhatikan level yang harus dilihat untuk tren kembali lagi dia naik atau turun itu di 1765 lah ya, 1765 kemungkinan dia potensi untuk ke 1.800 atau mencapai target di 1804 tadi. Nah, tapi kalau misalnya dia melewati
1676. Nah, saya kemungkinan akan berpotensi menguji ke 1620-an lah ya. Nah, di antara ini. Nah, kita coba perhatikan ini kalau mungkin Anda bermain sedikit agak panjang, kita lihat dua level 1765 sama 1676. Nah, itu kemungkinan akan mulai diuji dalam minggu-minggu inilah ya. Coba, cuman nanti malam ini data ekonomi cukup penting karena PDB, nah produk domestik bruto, jadi paling nggak akan menggerakkan US dollar seperti itu. Oke, itu untuk emas kita cek ke euro USD. Nah, ini kebetulan saya euronya ada posisi sell, saya buang dulu supaya nggak ganggu garisnya ya. Ini soalnya garisnya. Nah ini karena tadi melewati ini ya, 4 jam. Nah ini, jadi saya pertengahan di sini saya buang dulu lah. Oke, dari kemarin lumayan sih ya. Oke, untuk yang di euro, kalau saya cek pakai SND yang di 4 jam area ini, uh, kemudian kita coba dengan apa? Nah ini SND-nya juga, ini sudah bukan SND, apa jenenge? Fibonacci. Nah, bentar, saya buka Fibonacci-nya dulu. Ini soalnya dia sudah melewati 100%. Nah, nah ini H4 ya. Nah, kalau kita tarik garis Fibo dari sini ke sini, ini bentuknya masanya sudah semacam double top nih Pak Jumari Abdullah. Nah, ini double top. Nah, kita kombinasi dengan bentuk pattern, kita kombinasi dengan Fibonacci nih. Nah, jadi begini Pak Jumari yang tadi nanyakan dulu. Sebenarnya materi kita emas ya, tapi karena Bapak ada yang nyaran euro, ya udah kita kasihlah analisa euro. Nah, seperti ini. Dia breakout, nah ini ada double top. Topnya itu yang di atas ini. Nah, di sini Pak. Ini saya tulis angka 1 lah ya. 1, kemudian 2 ini namanya top. Nah, dia sudah top, kemudian yang ketiga ini neckline. Neckline-nya di sini, nomor 3 ini. Nah, dia double top dan sudah melewati nomor 3 neckline. Secara teori turun. Kalau emas tadi kan double top dia melewati atas, naik. Secara teori naik. Nah, ini yang ini sudah breakout ini kembali lagi di pertengahan, kemudian dia mencoba melewati yang kedua kalinya level neckline ini dan dia menuju ke bawah. Targetnya, nah biasanya kalau sudah menyentuh target dia biasanya rebound, Pak. Nah, saya hitung dulu. Ini tertinggi 1989. Nah, 1989, 1987, yang paling tinggi berapa? 1987, 1988. Oke. 1989 1,1989 ya. Sebentar Pak, saya hitung dulu. 1,1990 dikurangi 1,18817. 1,18817. Ya, ya. Nah, ketemunya 1073. Nah, berarti 1,1990 dikurangi 19 berapa tadi? Ramalan. 1989. Sebentar. 19,892 ya. Saya genepin sekalian. 19,892 dikurangi 18,817.
1075, 19892, ya 1072. Oke. Terus 18817 kurangi 1072. Ah, tuh. Targetnya lumayan agak panjang kalau kita cek secara teorinya apa double top itu target di area 1.17745. Oh, dekat, Pak. 75 itu pas 1.74745. Nah, itu di area ini 138,2%. Nah, dia turunnya di sini nih. Yang warna pink. Kalau saya kasih warna biru lah ya, supaya kelihatan. Nah, di sini. Dia dropnya sampai sini di 138,2%. Berarti 1.17763. Gitu Pak Jumari. Jadi kalau misalnya mencari rebound balik naik menurun naik ya di antara ini 1.17700-an lah ya. Mungkin kita bisa cari pantulan untuk dia naik. Nah, itu biasanya secara teori ini ya Pak. Kita bicara secara teori. Biasanya kalau double top ini dia sudah mencapai target, entah itu dia break bawah atau break atas dan sudah mencapai target, biasanya marketnya biasanya kembali seperti itu. Cuman kalau kita lihat pakai teknik Fibonacci, nah untuk area balik mungkin kalau saya boleh menempatkan sih di area golden ratio sekalian. Jadi kalau misalnya mau cari area, kalau saat ini sell sih ya, saat ini kalau saya lihat sih area apa dari running sekarang sih untuk sell nya sih untuk Euro USD. Target secara pattern di sini 1.17745. Nah, kalau misalnya mau cari area rebound buy, kalau misalnya kita pengen buy ya kita cari di golden ratio sekalian di sini. Ini sama ini ya 8. Nah, paling enggak antara tapi sedikit agak panjang sih. Mungkin kita lebih baik pakai yang inilah ya. Nah, antara 1.1.1745 ini tadi sampai 1.17402. Nah, di area ini Pak, kalau misalnya kita mau cari rebound. Soalnya dia targetnya memang ini sih bentuknya butterfly lah ya, bearish butterfly. Jadi dia kecenderungannya dia lebih ke turun karena sudah melewati 100%. Kalau secara teori sudah melewati 100% dan kemungkinan untuk turunnya sih mencapai ke area ini antara 1.17745 sampai 1.17402. Untuk area cari pantulnya di area itu. Ya mungkin bisa diambil 1.17500 atau 17450 dan silahkan. Pokoknya antara itu 745 sampai 402 untuk area pantulan naik. Begitu Pak Jumari Abdullah untuk euro. Jadi euro saya lebih menempatkan untuk batasnya dituliskan. Oke, batasannya dituliskan. Ini saya tuliskan Pak. Mungkin saya besarkan ukurannya ya bisa biar kelihatan. Nah, ini. Nanti kalau belum jelas bisa lihat ke channel YouTube Pak ya. Ini soalnya direkam ke YouTube channelnya GK Invest Semarang. Nanti bisa dilihat tayangan ulangnya. Tayangan ulangnya sih nanti bisa lihat di atas menit 30 lah. Ini soalnya kita sudah jalan 45 menit. Jadi tadi saya bahas euro sih mungkin baru sekitar 5 menit 10 menit yang lalu. Nanti kalau dilihat di YouTube itu di menit ke 35 ke atas nanti kita berbahas ini pada euro. Ini Pak untuk area kita mau cari pantulan harga area buy lah ya pantulan harganya. Area buy. Di sini. Yang warna kuning. Nah, paling enggak rebound kemungkinan rebound naik cukup terbuka untuk kembali lagi ke 1.1800. Nah, di sini. Paling enggak naik ke sini lah. 1.18
1,18100 lah ya. Kalau nggak akan naik ke sini. Ini semacam drop dulu, turun dulu. Nah, itu. Begitu Pak untuk yang di euro kalau saya lihat dari bentuk pattern, kemudian Fibonacci, kemudian pakai apa namanya? Gelombang Elliott sih ya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kelima ini. Ini wave yang kelima untuk jangka pendek. Kelima itu jatuhnya turun. Turun di ini antara ini 1,17745 sampai 1,17402 di area itu. Kalau misalnya nih naik, nah misalnya nih dia nggak jadi turun, misalnya dia ketahan di 1.800 misalnya, 1,118.000. Kalau dia paling nggak rebound itu harus melewati ini untuk golden ratio-nya di 18 ini. Nah, inilah ya. Dia harus melewati 1,18700. Untuk nanti dia akan kembali lagi ke 1,19000. Nah, jadi kalau misalnya dia naik, ini nggak jadi turun, belum kena target di bawah 1,17000, di bawah 1,18000, paling nggak dia harus melewati 1,18700. Untuk nanti dia akan rebound ke 1,19000. Jadi kalau misalnya kita ambil buy dan dia breakout di 1,18700 ya ya udah ditahan aja, paling enggak potensi untuk 1,19000 cukup terbuka sekali kan, kurang sekitar 300 pip lah ya. 300 pip itu resisten untuk yang di gambar secara teknikal. Seperti itu gambarannya untuk Bapak Jumari Abdullah untuk yang di euro. Nah, euro kalau saya sudut pandang saat ini masih potensi turun. Kalau misalnya dia breakout di bawah 1.700 untuk yang ke sorry 1,118.000. Nah, potensi untuk turun juga cukup terbuka sekali untuk mendekati 1,17745 sesuai target double top. Nah, targetnya double top di sini 1,17745. Cuman kalau misalnya ingin cari area pullback, balikan arah karena dia turunnya sudah lumayan panjang. Nah, kita juga perlu lihat nih pakai sudut pandang yang lainnya, bukan supply apa namanya, divergen. Nah, divergen ini kalau saya lihat belum membentuk divergen, yang apa ya, oh ya ini mau membentuk divergen nih yang H4. Kalau H1-nya hasilnya sudah dari tadi sih ya divergennya, tapi sudah naik sedikit, tapi dia kembali lagi drop turun. Kalau H4 memang potensi untuk membentuk dia divergen. Jadi kalau misalnya ini marketnya turun dan nah nih turun untuk kemudian kita cari pantulan untuk naik, ya saya rasa untuk area B sih mendekati apa namanya mendekati 1,17745 sampai 1,17402. Karena saat yang bersamaan CCI-nya pun juga membentuk bullish divergen. Dan bentuk candle-nya pun dia turun. Jadi bentuk candle turun tapi CCI-nya masih CCI naik. Jadi itu terjadi kayak semacam anomali ya, terjadi perbedaan lah ya, perbedaan antara harga dengan tampilan indikator. Harganya turun tapi indikatornya naik. Jadi kemungkinan turunnya juga terbatas. Nah, kita bisa cari pullback-nya untuk naik. Seperti itu. Seperti itu Pak Jamari Abdullah untuk analisa di euro. Nah, yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, terima kasih kembali Pak Jamari Abdullah. Jangan lupa buat para trader yang sekarang lagi online klik meeting sama YouTube Junior, YouTube channel untuk nanti malam kita ada live trade seperti biasa jam 7 malam nanti bisa dilihat untuk nanti malam apakah pergerakan emas atau beberapa instrumen yang lainnya nanti bisa dicek di live trading mulai jam 7 malam. Nah, jangan lewatkan live di klik meeting sama di YouTube channel YouTube GK Invest Semarang. Oke, saya rasa untuk edukasi pada siang hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas partisipasi Anda sudah apa namanya memberikan pertanyaan atau mungkin sudah online di klik meeting bersama GK Invest Cabang Semarang.
Sampai bertemu nanti malam di acara live trading bersama saya juga bersama bintang tamu. Nah, tadi ada bintang tamu yang spesial sekali. Saya menghadirkan bintang tamu seorang trader handal juga. Nanti langsung kita cek untuk live trade. Nah, jangan lupa nanti malam live trade bersama GK Invest cabang Semarang. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan sekali lagi disclaimer on ya, disclaimer on, semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Terima kasih, selamat siang, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.